Masih dalam seri hati, yaitu hati yang hancur, hati yang remuk gitu. Tapi kenapa saya mau bicara mengenai hati yang remuk, hati yang hancur? Karena begini saudara, ini sebenarnya kunci daripada pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Kedewasaan kita sebagai orang percaya. Tahu nggak saudara, banyak tuh orang percaya, orang Kristen, orang yang sudah lahir baru 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sama-sama aja gitu. Nggak berubah gitu. Bahkan ada yang tambah parah gitu saudara ya. Kuncinya di sini, hati yang remuk. Kita akan bahas saudara ya. Saya baca dulu satu ayat, yaitu yang pertama di Yesaya 57 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku, kata Tuhan, bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Haleluya saudara. Jadi ini bicara mengenai hati yang remuk, hati yang rendah hati gitu ya. Remuk itu artinya orang-orang yang merasa hancur hati gitu saudara. Hancur hati kenapa? Artinya ini orang yang mengerti dia itu lemah, dia itu penuh dengan dosa, dia butuh dipulihkan, dia butuh diselamatkan, dia butuh diangkat gitu saudara ya. Ini orang-orang yang bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tuh butuh Tuhan. Aku tuh butuh diajar. Orang yang mau bertobat dan menjadi lebih baik gitu kira-kira saudara. Itulah orang yang remuk hati, orang yang rendah hati saudara. Dan Tuhan mencari orang yang seperti itu. Saya baca juga di ayat di pasal Yesaya pasal 66 ayat 2, dia bilang begini, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, kata Tuhan, sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang inilah aku melihat dan tertarik, kira-kira gitu saudara ya. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Orang yang rasanya lagi hancur hati, orang yang tahu dia butuh Tuhan. Roma 3:23 bilang bahwa semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan saudara. Kita sebagai orang-orang yang tahu kita butuh juru selamat, kita butuh pemulihan saudara. Tahu nggak saudara, Tuhan Yesus datang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Bagaimana kita bisa menerima itu kalau kita nggak sadar bahwa kita itu butuh keselamatan? Bagaimana kita selamat kalau kita nggak sadar bahwa kita itu berdosa, saudara? Daud waktu ditegur oleh Nabi Nathan karena dia berzina dengan Batsheba, bahkan membunuh suaminya Batsheba, saudara ya. Dia di rebuke gitu ya, ditegur keras gitu oleh Nabi Nathan. Dan di Mazmur 51 ayat 17 dia ngomong begini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan itu nggak menolak, nggak mandang hina orang yang hati yang hancur saudara. Kenapa? Bahkan Tuhan mencari itu. Kalau perkataan saya, Tuhan itu tertarik sama orang yang hancur hati, yang bilang, Tuhan, aku mau bertobat, aku butuh dipulihkan, aku mau belajar lebih baik lagi kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu bersemayam saudara, bersemayam itu tinggal gitu ya. Dia betah di hati yang hancur, dia betah di hati orang-orang yang bilang, Tuhan aku butuh Tuhan. Makanya Tuhan itu menentang orang congkak ya. Di kitab Yakobus saudara saya baca, saudara tahu bahwa Tuhan ngomong begini di Yakobus 4:6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah berkata, aku Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tahu nggak orang yang congkak itu saudara? Menentang ini bahasa aslinya itu resist ya. Resist itu gini, mengambil posisi dalam jarak untuk perang gitu ya kepada orang lain gitu. Seakan-akan Tuhan tuh ngambil posisi mau perang sama orang ini. Tuhan tuh nggak benci orang saudara ya. Tuhan tuh sayang sama semua, makanya Tuhan mati. Tapi kata resist ini, kata menentang ini artinya lagi sedang berhadapan. Tahu nggak orang congkak itu saudara? Orang congkak itu adalah orang yang bilang begini, aku tuh nggak butuh apa-apa. Aku itu baik-baik aja. Nggak mau mengakui dia berdosa, dia lemah. Aku itu bisa. Aku itu nggak butuh
juru selamat, aku tuh nggak butuh Tuhan. Jadi dia menjadi kayak Tuhan bagi dirinya sendiri. Tahu nggak saudara, ketika itu dia lakukan, dia sedang ngambil posisi yang tadi Tuhan menentang itu. Dia berkompetisi dengan Allah yang sebenarnya dengan menjadi Allah bagi dirinya. Makanya dia nggak bisa dipulihkan. Makanya dia nggak bisa memiliki hati yang teachable, yang mau diajar, mau dibentuk, saudara. Bahkan kalau orang yang sudah lahir baru, orang yang benar-benar mengerti konteks hati yang hancur ini, dia akan bilang seperti Rasul Paulus katakan di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Ini bicara orang yang mengerti. Dia butuh Tuhan, gak bisa hidup sendiri, saudara. Kita juga gak bisa hidup sendiri. Gak bisa kita hidup sendiri, saudara. Kita butuh terus-menerus dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Hati yang hancur, hati yang remuk itu, saudara. Broken heart itu bicara mengenai hati yang teachable. Hati yang siap dibentuk terus. Hati yang terus-menerus tiap hari kayak mau siap bertobat terus tiap hari, kira-kira gitu, saudara. Tahukah saudara bahwa panggilan tertinggi kita adalah menjadi seperti Kristus, seperti Yesus. Saya baca Roma 8 ayat 29, saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi panggilan kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Panggilan tertinggi kita menjadi seperti Kristus. Apapun panggilan kita lainnya gitu ya, panggilan spesifik khusus kita, itu semuanya kita lakukan di dalam itu, lewatin itu. Akhirnya kita harus dibentuk menjadi seperti Kristus. Bagaimana kita menjadi seperti Kristus? Hanya dengan cara mempunyai hati yang rendah. Sebenarnya ini juga lanjutan dari topik yang saya pernah bahas mengenai hati yang rendah, saudara, yang rendah hati. Tapi ini lebih konteks kepada mau diajar, mau bertobat, mau berubah, saudara. Dan kita harus punya ini setiap hari. Kenapa? Setiap hari kita akan dibentuk oleh Tuhan. Setiap hari kita akan diajar. Makanya setelah setahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita itu berubah. Bukan hanya di pengetahuan, tapi tingkah laku karakter kita makin berubah, saudara. Mungkin kita bisa jatuh, seperti saya juga bisa jatuh. Tapi kita akan bangkit terus, membenahi diri terus, dan belajar dari Tuhan memiliki hati yang rendah. Rendah hati, punya hati yang remuk, hati yang hancur selalu di hadapan Tuhan setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Ingat selalu, saudara, bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Sampai topik berikutnya. Haleluya.